Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali berjumpa mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang tertuang dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah ini. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis yang ke-16 setelah sebelumnya kita kaji hadis yang ke-15 yang menjelaskan tentang etika pergaulan sosial. Dan kali ini kita akan mencoba kaji hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadisu asyar. Hadis yang ke-16. An-nahyu 'anil ghadabi. Ini menjelaskan tentang larangan untuk bersikap marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ausini, qala la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Ini hadis ini singkat sekali, tetapi maknanya sangat dalam. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki, beliau mendatangi Rasulullah, kemudian meminta Rasulullah untuk memberikan nasihat. Ya Rasulullah, tolong berikan wasiat kepadaku, kata beliau. Apa? Jawab Rasulullah, la taghdab. Jangan marah. Kemudian laki-laki tersebut mencoba mengulangi berkali-kali untuk supaya diberikan nasihat mungkin yang lain mungkin. Tetapi apa? Ketika meminta Rasulullah memberikan nasihat lagi, ya kata Rasulullah, la taghdab. Jangan marah. Dalam riwayat yang lain, laki-laki ini sempat pergi sejenak, berpikir, kemudian kembali lagi kepada Rasulullah, meminta lagi, berikan wasiat kepada aku ya Rasul. Harapannya mungkin wasiat yang lain, tapi lagi-lagi kata Rasulullah, la taghdab. Sampai diulangi 3 kali, ada yang mengatakan lebih dari 3 kali. Jadi jangan marah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah, apa penjelasan dari hadis ini? Faqad ja'ahu sa'ilun qila huwa Jariyah bin Qudamah radhiyallahu anhu. Nah, ini suatu ketika seorang laki-laki mendatangi Rasulullah kemudian berkata, nah laki-laki ini siapa? Ini kalau dalam kitab ini disebutkan Jariyah bin Qudamah. Tapi dalam kitab Al-Wafi disebutkan bahwa laki-laki tersebut adalah Abu Darda. Jadi ya bisa jadi dua-duanya. Allahu a'lam. Nah, Jariyah bin Qudamah ini beliau menanyakan atau meminta wasiat kepada Rasulullah, sehingga dengan wasiat itu beliau akan mengerjakan dan kemudian menjadi bahagia hidupnya. Khasatan wa annahu yas'alu 'adam ahli al-ardi fa'ajabahu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi'ibaratin mujizatin jami'atin likulli ma'anil khair wa hiya la taghdab. Kemudian ya, Rasulullah menjawab dengan suatu ungkapan yang sangat komprehensif ya, singkat, padat, jelas dan komprehensif itu tadi, yang ini melingkupi seluruh makna kebaikan. Apa kata Kanjeng Nabi? La taghdab. Jangan marah. Fa'is'alur rajulu tsaniyata wa tsalitsata
Wa idza bil ijabati wahidatun la taghdab. Jadi berkali-kali datang menanyakan. Ijab la taghdab, bertanya lagi, meminta lagi wasiat yang lain. Tapi katakan Nabi, la taghdab. Kedua kali, ketiga kalinya tetap jawaban Nabi Rasulullah sama. La taghdab, jangan marah. Limadza? Kenapa? Li'anna ghadaba minasyaitonil ladzi aqsama amama Allah Ta'ala ayyudkhilal insana an-nar. Karena apa? Karena sesungguhnya perilaku sikap marah itu termasuk perilaku dan sifatnya syaitan yang sudah bersumpah di hadapan Allah. Syaitan ini untuk apa? Meraih, membujuk manusia sehingga kemudian Allah memasukkan manusia ke dalam neraka. Fa'alaina an nu'alija anfusana min al-ghadabi bil ati. Maka kemudian Rasulullah itu menganjurkan kepada kita tidak boleh marah. Dengan cara apa? Yang pertama, al-wudu'u fa innahu minal ma' wa syaitanu min nari wa innal ma'a yudfi'un nar. Dengan cara seandainya ada seseorang dalam kondisi yang ingin marah atau sedang marah, segeralah berwudu. Kenapa? Wudu itu menggunakan air, sementara syaitan itu adalah berasal dari atau bahan dasarnya adalah api. Secara dzatiyah, secara sifatnya air akan memadamkan api. Maka ketika di antara kita sedang marah, maka segera untuk ambil air wudu dan segera berzikir. Maka insya Allah kemarahannya akan hilang. Yang kedua, taghyirul hayati fa idza kunta qa'iman fajlis awil aks. Nah, seandainya Anda juga sedang marah, segera perbaiki, ubah posisi Anda. Misalnya ketika Anda sedang berdiri, segera duduk. Atau ketika sedang duduk kemudian berbaring. Atau sebaliknya. Jadi supaya apa? Ini dapat meredam amarah Anda. Nah, maka menarik ya, ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa nanti suatu ketika di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil-manggil siapa di antara hambanya yang ketika di dunia itu mungkin mampu untuk marah, bisa untuk marah, tetapi karena hamba ini mampu mengendalikan amarahnya, maka dia tidak jadi marah. Nah, orang-orang yang begini nanti akan dipanggil khusus oleh Allah di antara makhluk-makhluk yang lain. Lalu apa kata Allah ketika dipanggil? Siapa-siapa yang mampu mengendalikan amarah ini, kata Allah, segera pilihlah bidadari yang engkau inginkan. Ini penjelasan ini juga ada dalam kitab Al-Wafi, ini bisa dicek. Yang ketiga, tatahalla bis sabri wal hilmi. Hendaklah penuhi jiwamu, isi jiwamu dengan apa? Dengan kesabaran dan sikap yang bajik. Yang keempat, alaika biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ghadaba ahadukum falyaskut, rawahu Abu Dawud. Ini Kanjeng Nabi itu juga suatu ketika juga pernah berpesan kepada kita, seandainya salah satu di antara kalian itu sedang marah, falyaskut, maka hendaklah dia diam. Ya, hendaklah diam. Dan yang kelima, aktsir min dzikrillah ta'ala khassatan biqauli a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perbanyaklah zikir kepada Allah, khususnya ketika sedang marah atau mungkin akan marah. Emosi sedang terlecut, segera berzikir kepada Allah dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadirin rahimakumullah. Kenapa menahan amarah ini penting? Berapa banyak kehidupan kita luluh lantak karena kemarahan? Berapa banyak kebijakan-kebijakan yang tidak tepat karena mungkin disusun dengan kemarahan? Maka seandainya ada produk kebijakan kita di Indonesia, kalau kita lihat mungkin misalnya di gedung dewan yang terhormat, mereka cara menyusunnya dengan diawali kemarahan, dengan diisi kemarahan, maka hampir pasti produk kebijakan pun kurang komprehensif. Ada saja bolongnya, ada saja kekurangannya.
Maka sebaiknya siapapun yang dipercaya oleh rakyat untuk membentuk atau menyusun peraturan perundang-undangan, susun dengan kepala yang dingin, susun dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih, insya Allah produk kebijakan pun akan menjadi baik. Akan tetapi kalau misalnya mereka bertarung, ribut, gontok-gontokan, saling melecehkan, saling menghina dan menghujat, maka hampir dipastikan produk kebijakannya pun tidak akan baik. Kenapa? Karena saat itu yang sedang melingkupi sebenarnya adalah siapa? Yang menaungi mereka bukan Allah dan para malaikatnya, tetapi para syaitan yang sedang mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Ini yang kita anjurkan supaya berhati-hati. Bahkan secara fikih misalnya, ada beberapa tindakan perilaku yang itu ketika dilontarkan dengan kemarahan itu berbahaya. Contoh misalnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan suami istri sedang berantem, sedang ribut. Kemudian karena saking marahnya, suami mengatakan, "Aku cerai engkau." Meskipun sedang dalam keadaan marah, maka jatuh talaknya. Dan biasanya justru kemungkinan besar laki-laki itu mengucapkan kalimat talak itu justru karena sedang marah. Demikian halnya seorang perempuan atau seorang istri karena sedang marah, kesel, ya, berantem dengan suaminya, tiba-tiba mengucapkan kalimat, "Sudah, ceraikan saja aku." Karena suaminya pun sedang emosi, "Ya sudah, aku ceraikan engkau." Ini jatuh talak satu. Nah, hadirin, lalu apa yang bisa kita ambil manfaat dari hadis ini? Yang pertama, talabul hidayati wajibun diniyun. Kita diperintahkan untuk selalu meminta kepada Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, supaya setiap apa yang kita laksanakan, setiap apa yang kita lakukan itu merupakan bagian dari petunjuk Allah kepada kita. Dan meminta hidayah kepada Allah, berdoa kepada Allah meminta hidayah, itu merupakan kewajiban agama. Yang berikutnya, al-ghadabu sabilu syarri wal udwan. Marah itu merupakan salah satu jalan, salah satu cara, atau salah satu lintasan untuk mendapatkan keburukan dan permusuhan. Ya benar, kalau kita sering marah-marah, dikit-dikit marah, apa-apa marah, yang muncul pasti adalah keburukan. Dan saat ini kita marah dengan teman, dengan kawan, dengan tetangga, dengan saudara, yang terjadi apa? Pasti permusuhan. Itulah mengapa Rasulullah melarang kita untuk bermarah-marahan, ya, kecuali kemarahan itu adalah dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah. Itu boleh. Agama kita dilecehkan misalnya, agama kita dihujat, itu kita boleh untuk marah, tapi tetap dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Tidak boleh juga kita main hakim sendiri. Seandainya kita merasa bahwa agama kita dilecehkan orang, kitab suci kita diinjak-injak orang, kita marah, tetapi kemarahan itu bukan kemudian dengan cara yang berbuat kekerasan, tidak boleh. Tetapi salurkan itu melalui jalur-jalur hukum yang itu berlaku di negara kita. Dan yang berikutnya, adamul ghadabi thawabuhu al-jannatu. Orang yang mampu untuk mengendalikan amarahnya atau bahkan untuk menindas amarahnya, melibas kemarahannya, bahkan menghilangkan kemarahannya, maka orang ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dalam doa apa? Al-jannah, surganya Allah. Dan mudah-mudahan hadirin sekalian, kita termasuk hamba Allah, orang-orang yang mampu untuk senantiasa mengendalikan amarah kita. Meskipun seandainya kita mampu untuk marah, sebaiknya kendalikan amarah kita. Karena dengan demikian kita akan tergolong orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang sabar ini tiada lain balasannya dari Allah kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih dan mohon maaf para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.